Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap satuan waktu memiliki makna tersendiri, tergantung seperti apa kita menilainya. Allah memberi waktu pada kita, lalu kita ditantang untuk memaknainya. Maka dalam hal ini semuanya memiliki hak yang setara. Raja Fir'aun, Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, saya, dan juga Anda semua. Tapi pada hal yang sama, tak semua memiliki kesudahan yang seragam. Ada yang melesat derajatnya, tapi ada juga yang terjerumus ke titik terendah, bahkan serendah-rendahnya. Ada yang menjadi mulia, ada pula yang kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Maka bagaimana kita bersikap dalam setiap waktu, disitulah kualitas diri kita ditentukan. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020. Secara tidak sadar kita kemudian diingatkan tentang cepatnya laju waktu, sehingga memaksa kita berlomba dengan batas takdir yang Allah tuliskan untuk kita. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, sejatinya setiap kita adalah kumpulan hari-hari. Maka ketika hari-hari berlalu, semakin habis pula bagian dari kita. Setiap waktu memiliki ibrah pelajarannya sendiri, tergantung seperti apa kita membacanya. Kita contohkan peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu ibrahnya adalah tentang waktu yang sangat singkat sekali, tentang jarak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, Masjidil Haram lagi oleh Allah dipersingkat sedemikian rupa, melampaui batas logika orang banyak. Suatu saat Abu Jahal begitu semangat menjadikannya sebagai modus baru pendustaan terhadap risalah Nabi Muhammad SAW atas peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi Abu Bakar As-Siddiq membaca peristiwa Isra Mi'raj sebagai peristiwa lintas batas, dengan keimanan yang lintas batas pula, sehingga Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar adanya. Itulah perbedaan cara pandang waktu melahirkan perbedaan orientasi. Kalau orang sekuler
berujar time ismani, yang menunjukkan orientasi mereka dalam memanfaatkan waktu. Waktu adalah uang, maka para ulama memaknainya dengan lebih akurat. Al-waqtu huwa al-hayah. Waktu adalah kehidupan. Waktu adalah wadah untuk diisi, sarana untuk mengabdi. Kualitas isinya bergantung pada orientasi kita di dalam mengisinya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka engkau akan disibukkan dengan kebatilan, keburukan. Setiap waktu memiliki momentum sendiri, tergantung seperti apa kita memanfaatkannya. Analoginya, orang yang memiliki miliaran rupiah di bank tetap tidak bernilai tatkala tak bertemu momentum yang tepat untuk dibelanjakan. Namun sebaliknya, uang 10.000 rupiah untuk yang membutuhkan, pastilah ia datang nilainya. Begitu pula dengan waktu. Semakin banyak merebut momentum, semakin sukses dan bermakna hidup kita. Maka aktivitas yang sebanyak apapun tak mesti menjadi jaminan. Perlu perencanaan yang detail. Sedikit mengerutkan kening sembari bertanya, apakah momentumnya sudah tepat? Hal ini penting agar selamat dari jebakan. Rasanya sudah sibuk sekali, tapi sebenarnya hidupnya belum beranjak jauh. Tidak efektif waktunya atau tidak berkah umurnya. Maka kalau bekerja dalam momentum yang tidak tepat saja dianggap kerugian, bagaimana dengan membuang waktu hal yang tidak berfaedah? Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Sebab kematian hanya memisahkanmu dari dunia, sedangkan menyia-nyiakan waktu akan menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu memiliki pahala tersendiri. Ini istilah dari Abu Bakar As-Siddiq, dan inilah prinsip orang yang beriman. Bertambahnya waktu harus beriring dengan bertambahnya amal, kualitas maupun kuantitasnya. Termasuk sekarang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarra amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan seburuk-buruknya adalah yang panjang umurnya serta buruk pula amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkisah tentang Bani Israel di dalam surah Al-Hadid. Kalladzina utul kitaba min qablu fadhala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang pada mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dari masa ke masa, dari rasul ke rasul, dari generasi ke generasi, tak banyak yang berubah pada Bani Israel. Bandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq,
yang masa memeluk Islamnya hanya sekitar 25 tahun, tapi efektif hidupnya, berkah umurnya. Baru subuh hari sudah sekian kebaikan yang ia tuntaskan. Dia mulai berniat puasa, menjemput orang sakit, bahkan mengantarkan jenazah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Imam Syafi'i juga baru sekitar usia 50 tahun ketika beliau wafat, tapi ilmu usul fikihnya membantu semua generasi memahami Al-Quran dan hadis. Ia efektif hidupnya, bahkan berkah umurnya. Beliau tetap berbagi manfaat meski raga sudah berpulang dalam hitungan abad. Pertanyaannya, bagaimana jika saat hidup saja kita tak sanggup berbagi kebaikan, apalagi kalau sudah menjadi tanah? Sekarang tinggal kita bertiga, saya, Anda, dan waktu. Apakah mau menaklukkan waktu atau ditaklukkan oleh waktu? Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.